Hai, apa kabar? Gimana pengelanaanmu hari ini? Ya udah, nggak apa-apa. Besok kamu coba lagi ya. Aku tahu kamu lelah. Aku bisa rasakan pilumu. Mari rebahkan pilumu. Karena setiap pilu perlu untuk direbahkan. Selamat malam. Hari ini kita masuk di episode 3. Nggak terasa ya udah hari ketiga aja. Hari ini di episode ketiga ini gue pengen bahas yang namanya rindu dalam dimensi ruang dan waktu. Kira-kira teman-teman semua ada yang nangkep poinnya nggak? Rindu dalam dimensi ruang dan waktu tuh gimana sih? Kita mungkin udah sama-sama tahu kali ya kalau misalkan peristiwa atau kejadian itu tuh punya 3 unsur, yang mana peristiwa atau kejadian itu nggak bisa disebut sebagai peristiwa kalau nggak punya 3 unsur ini gitu. Ya salah satunya objek, terus waktu dan ruang. Jadi ada 3 unsur ya. Tapi kalau dalam hal rindu mungkin nggak melulu harus lengkap kali ya ketiga unsur itu gitu. Soalnya gini, kepikir nggak sih kalian? Kan bisa aja kalian tiba-tiba rindu sama objeknya doang dari suatu peristiwa di masa lalu. Atau kalian bisa juga rindu sama ruangnya doang dalam kejadian di masa lalu. Atau mungkin waktunya doang gitu, saat itu gitu. Gimana ya? Tapi emang bisa aja loh. Jadi nggak selalu melulu harus 3 objek itu gitu dalam hal rindu. Kalian mungkin pernah nggak tiba-tiba rindu aja sama ruang dan waktu gitu di kejadian masa lalu tentunya. Tapi ya cuma ruang dan waktunya doang. Objeknya tuh nggak sama sekali gitu. Kalau gitu pertanyaannya, emang beneran bisa ya kita tuh rindu sama yang namanya ruang dan waktu? Kan ruang dan waktu tidak akan berkesan tanpa adanya objek di sana gitu. Bukannya suatu kejadian tuh harus lengkap ya? Kalau cuma tempat dan waktu atau ruang dan waktu, apa spesialnya gitu? Ya pertanyaan-pertanyaan itu jadi apa ya? Jadi berkutat di kepala gitu kalau kita ngomongin yang namanya rindu dalam dimensi ruang dan waktu ya. Tapi kalau gue boleh jawab sih sebenarnya emang beneran bisa tahu. Serius deh, rindu itu emang bisa yang namanya rindu sama ruang dan waktu doang gitu. Atau tempat dan waktu doang gitu di kejadian masa lalu. Menurut gue malah rindu sama ruang dan waktu atau tempat dan waktu di kejadian masa lalu tuh kayak jauh lebih dalam aja daripada rindu yang cuma pada objeknya doang gitu loh. Dalamnya tuh gini nih, kayak kalau misalkan kita rindu sama ruang dan waktu itu kan kayak lebih kompleks aja, tidak terbatas gitu pada 1 atau 2 objek doang. Sedangkan kalau kita rindu pada objek ya udah, gue cuma rindu sama objek itu aja gitu. Kangennya sama objek itu aja gitu. Masing-masing juga punya kelebihan atau kekurangan sih soal rindu tuh harus bagaimana itu, dan orang juga punya preferensi masing-masing lah soal bagaimana harus merindu gitu. Yang jelas menurut gua yang namanya rindu itu tetap pilu sih. Ya beberapa bulan ini juga gue lagi ngerasain banget rindu sama masa-masa awal gue kuliah gitu ya di tahun 2015 di Jatinangor. Masa-masa tahun gue menjalani awal kuliah itu ya gimana ya, kayak saat gue menjalaninya sih biasa aja, tapi sekarang tuh kepikirnya kayak gue kangen banget ya, gue pengen rasanya ngulang lagi di saat itu gitu. Dan ya bener-bener kayak gue kangen sama suasananya aja. Objeknya ya namanya kehidupan kampus ya objeknya gonta-ganti lah ya.
Yang jelas yang paling gue kangenin tuh yang nggak tergantikan tuh kayak suasana bangun paginya, terus ke kampus pagi-pagi masih dingin-dinginnya gitu kan, cuaca di kaki gunung Manglayang gitu. Ya itu kayak masih kebayang-bayang aja gitu, segernya di kepala gue gitu. Dan semuanya tuh kayak baru aja terjadi kemarin. Jadi gue masih kayak bisa ingat kejadian-kejadian detailnya dari setiap kejadian di masa lalu itu, gue kayak masih bisa inget gitu. Selain itu kayak suasana capek tapi bahagia saat keluar kelas sore hari itu kan kayak, walaupun beban ya saat itu, kayak beban kita eh, punya nilai yang bagus, terus beban naikin IPK, beban tugas ini itu segala macam, tapi ya senang-senang aja saat itu tuh ngejalaninnya. Bingung juga sih gue, kayak beda banget aja sama keadaan saat ini. Ya gue mencoba seneng sama keadaan saat ini di tengah beban yang ada gitu, tapi ya kayak nggak bisa aja, beda sama dulu gitu. Dulu tuh kayak ya memang ada beban, cuma ya udahlah, enjoy aja gitu. Kalian pernah ngerasain juga nggak sih yang kayak gue rasain ini gitu? Gue tuh dulu berpikir kalau misalkan zaman SMA tuh zaman yang paling berkesan lah, yang paling memorable lah menurut gue gitu. Tapi ternyata pas gue udah ngelewatin fase kuliah, tiba-tiba ngerasa kayak ini tuh yang paling berkesan deh kayaknya. Ini zaman yang paling berkesan deh, dan ini tuh yang paling bikin rindu deh gitu. Nggak tahu emang polanya kayak gitu ya. Tapi sejauh ini sih emang gue ngerasain kayak zaman kuliah sih yang paling bikin rindu tuh. Kadang ya sampai ke part-part terkecil yang kayak tadi gue bilang tuh, dalam setiap kejadiannya tuh gue masih bisa ingat gitu. Walaupun emang peristiwanya udah terjadi bertahun silam juga kan. Dan kayak yang tadi gue bilang juga gitu, kalau gue sih lebih prefer ke rindu pada ruang dan waktu ya. Jadi kayak nggak terbatas aja gitu pada objeknya. Ya sebenarnya walaupun kita nggak bisa milih juga gitu ya, bakal rindu ke siapa, ke apa, kapan, atau di mana gitu. Tapi ya emang ruang dan waktu itu kayak lebih deep aja sih buat gue. Sebenarnya banyak hal juga yang bisa memantik kita gitu untuk merasakan rindu. Kadang juga foto atau video itu tuh kayak ampuh banget gitu buat jadi pemantik rindu. Kayak yang dibilang Baskara di lagu hitsnya itu. Dia kan kayak bilang rekam gambar diri yang terabadikan bertahun silam. Dan ya emang betul banget. Rekam gambar diri tuh kayak bisa bawa kita masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu aja di masa lalu gitu. Dan emang ampuh banget gitu sebagai pemantik rindu. Dan ya seingat gue juga pernah denger Mbah Sujiwo Tejo pernah bilang dalam bukunya gitu, yang berjudul Tali Jiwo kalau nggak salah. Dia tuh pernah bilang, berbahagialah para penempuh jalan baru yang belum pernah mereka lakoni sebelumnya. Karena setiap jengkal di jalan itu mereka tak terikat pada kenangan. Setelah gue baca kalimat itu, gue coba cerna beratus-ratus kali gitu di kepala gue. Tapi kalimat ini tuh nggak berhasil di gue gitu. Gimana gue bisa berbahagia gitu kalau jalan baru yang gue lalui itu kayak selalu ngebawa gue ke dimensi ruang dan waktu di masa lalu aja. Dan pada akhirnya di jalan baru manapun yang akan gue tempuh, gue kayak akan selalu terikat pada kenangan aja gitu. Jadi susah gitu jatuhnya. Dan emang karena gue seneng aja sih menyelami masa lalu gitu. Tapi ya kita harus bisa kuat aja sih, atau ngebatasin diri kita lah, harus jauh mana menyelami masa lalu gitu. Rindu itu gak salah gitu. Tapi terlalu berlarut-larut menyelami masa lalu, apalagi sampai ganggu produktivitas kalian gitu, menurut gue gak baik juga sih. Gue sih sangat menikmati ya yang namanya menyelami masa lalu itu. Bahkan terkadang juga gue terlalu larut sampai
muncul penyesalan-penyesalan lah gitu. Yang jelas kalau udah sampai ngerasa terlalu larut, biasanya gue bakal narik balik diri gue aja gitu buat sadar kalau itu semua tuh udah jadi kenangan. Kalau kata Ariel tuh dia pernah bilang masa lalu itu baik untuk dikenang tapi tidak untuk diulangi. Ya setuju sih gue. Ada nggak setuju juga sebenarnya, kalau bisa diulangi barang sekali ya gue juga pengen gitu. Ya semua itu tergantung kalian mau bagaimana menyelami masa lalu kalian. Tidak ada yang salah juga sih dengan merapal rindu, apalagi meresapi pilu di masa lalu. Tapi hey, pilu itu juga perlu direbahkan. Jadi selamat merebahkan pilu ya malam ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.